Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Semoga selalu sehat dan semangat serta bahagia selalu. Dan kali ini kita kembali akan bertemu dengan Kang Aan Rukmana, Dr. Aan Rukmana, dosen filsafat Paramadina. Dan kali ini kita akan membahas tentang filsafat perdamaian. Seperti apa perdamaian dalam sudut pandang filsafat? Kita akan bahasnya bersama dengan rekan saya, Dr. Aan Rukmana. Dan nanti bagi Anda yang punya usul tema-tema berikutnya tentang filsafat dari sisi orang awam, silahkan Anda bisa usulkan kepada kami supaya Anda bisa juga memberikan, oh ini saya mau bahas filsafat tentang ini nih. Silahkan ya, Anda boleh mengusulkan tema-tema filsafat yang di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan saya akan bertemu dengan Kang Aan Rukmana, sudah hadir bersama kita. Halo, Assalamualaikum Kang Aan Halo. Rukmana. Selamat Halo, pagi. Kang Latif. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik, baik, Ya. baik. Oke, Subuh. setelah kita kemarin bertemu di Ahad yang lalu terkait dengan filsafat perjuangan, nah kali ini juga ada kaitannya terkait dengan hak-hak yang harus dipenuhi dan mestinya ada di setiap warga negara dan di setiap masyarakat, yaitu perdamaian. Karena sesungguhnya perdamaian itu adalah bagian dari kemerdekaan ya, artinya tidak bisa lepas dari kemerdekaan. Dan kita akan bahas apa saja terkait dengan filsafat perdamaian. Barangkali juga ada beberapa tokoh yang bisa kita ambil juga terkait dengan filsafat pemikiran-pemikirannya. Mungkin nanti kita akan bahas beberapa tokoh, misalkan kayak Eric Well, kemudian juga Scrotes, atau juga yang mungkin sangat terkenal juga Mahatma Gandhi, juga semuanya berjuang juga tentang perdamaian, atau ada hal-hal lain. Silakan. Kang An, silakan menyapa Ya, para audiens kita dan mungkin baik. bagi Terima gambaran kasih. kira-kira apa. Silakan. Ya, terima kasih banyak, Kang Latif. Nah, ini memang satu tema yang lagi-lagi ini menarik, Kang, ya, untuk kita bahas. Apalagi kalau kita lihat misalnya konteks kenapa ada peperangan misalnya, itu biasanya orang juga mempunyai satu asumsi bahwa itu untuk perdamaian, kan itu kan. Ada istilah perdamaian dunia, dan lain sebagainya. Ada istilah damai individu, ada damai dunia. Jadi memang perdamaian ini satu kondisi di mana masing-masing masyarakat, masing-masing negara, makin masing-masing bangsa itu senantiasa memiliki mimpi atasnya gitu. Ya, bahkan kalau kita bicara konteks agama pun sama, Kang Latif. Misalnya kalau kita lihat konteks agama Islam, lagi-lagi saya beri contoh misalnya istilah Islam sendiri pun, kalau kita mau kuliti istilah itu, maka isinya juga sama, itu tentang perdamaian. Kalau kita mau konfirmasi juga ke agama-agama lain ya, seperti ke agama Buddha misalnya, itu juga sama, isinya juga tentang perdamaian dan lain sebagainya. Jadi ini istilah yang kalau di dalam filsafat ya sebetulnya apa ya, masuk ke dalam kajian itu di filsafat politik juga ada, Kang Latif. Ya, filsafat politik itu masuk, kemudian juga di masalah filsafat sosial juga itu ada kajiannya, ya, betul, dan lain sebagainya. Nanti pertanyaannya sebetulnya pertama apa itu perdamaian, kan gitu kan. Kemudian kedua bagaimana mewujudkannya. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan juga yang luar biasa, Kang Latif. Nah, kalau kembali ke definisi, misalnya apa itu perdamaian, sebetulnya damai itu kan sekali lagi itu satu kondisi ya Kang ya, satu kondisi di mana masing-masing individu itu memang bisa tumbuh dengan kebebasannya. Nah, ini perlu saya garis bawahi, Kang. Maka istilah freedom itu menjadi satu istilah yang eh, dikembangkan setelah ada perdamaian itu. Jadi ada perdamaian, baru di atasnya itu ada freedom. Makanya kenapa orang menghendaki kemerdekaan, karena dengan kemerdekaan itu juga nanti di atasnya itu orang bisa menumbuhkan apapun secara bebas. Dalam artian bebas itu tidak dibarengi dengan ketakutan. Dan dalam hal ini juga perdamaian bisa dipahami sebagai suatu kondisi tanpa ketakutan, kan. Jadi betul-betul memang kondisi tanpa ketakutan. Sehingga masyarakat itu bisa mengembangkan potensi apapun yang dimilikinya tanpa rasa takut. Nah, itu juga damai. Makanya kenapa orang itu harus mengembangkan salamah ya. Salamah itu kedamaian di mana-mana. Karena hanya bangsa yang damailah yang bisa mengembangkan peradaban sebetulnya. Karena peradaban itu
lagi-lagi bisa diwujudkan dalam kondisi yang lebih stabil, baik itu secara politik, baik itu secara ekonomi dan lain sebagainya. Nah, perdamaian juga muncul ketika kondisi itu memang sedang stabil, begitu ya. Jadi banyak kaitannya dengan perdamaian ini. Memang istilahnya terlihat sangat abstrak begitu, karena konsep damai itu sih kan kesannya abstrak ya Kang ya. Jadi damai apa ya? Sama dengan adil. Adil itu apa ya? Keadilan itu apa ya gitu. Nah, damai pun sama demikian. Nah, bagaimana para filsuf melihatnya? Nah, ini yang penting Kang Latif. Bagaimana para filsuf melihatnya? Sebetulnya kondisi damai biasanya kalau di filsafat Kang itu didiskusikan di level keduanya nanti. Bagaimana sih kalau memang damai itu menjadi satu mimpi bersama Kang suatu masyarakat, lantas bagaimana kita mewujudkannya? Itu kan pertanyaan begitu kan? Apakah ketika kepentingan individu betul-betul diletakkan sehingga yang ada adalah kepentingan bersama atau kepentingan kolektif? Karena kalau udah kepentingan kolektif, pertanyaan selanjutnya, apakah itu juga bisa memunculkan perdamaian, begitu Kang Latif? Atau Ya. memang perdamaian itu ada kalau kondisi hanya aman saja, secure. Jadi kalau kondisi secure, maka ada perdamaian. Atau memang bagaimana? Nah itu pertanyaan begitu Kang Latif. Macam-macam nih. Kalau kita lihat misalnya, kalau aliran yang optimis ya, optimis itu artinya lebih optimis menatap masa depan. Bahwa perdamaian itu sesuatu yang sebetulnya bisa achieve kan di saat memang orang sudah hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah tidak ada lagi satu represi, satu tekanan dan lain sebagainya. Bisa semacam itu. Tapi ini pun IPAM-nya beda-beda kan. Kalau seperti Karl Marx, ya itu model-model damai itu ya nggak akan pernah ada kan sampai memang terjadinya satu revolusi. Itu kalau kita lihat Karl Marx misalnya kan. Melalui apa? Ya tadi revolusi sosial. Karena selama masih ada pemilik modal, nah itu susah kan untuk hidup damai kan. Gimana kita membayangkan hidup damai kalau masih ada pemilik modal? Karena ketika ada pemilik modal, nanti pasti ada orang yang bekerja atas modal itu, tenaga mereka akan dihisap, dan selama itu juga akan ada ketidakadilan. Jadi kalau ada ketidakadilan, tidak mungkin ada perdamaian. Maka bagi misalnya pikiran-pikiran Marxisme misalnya, ya perdamaian itu identik dengan keadilan itu kan. Jadi harus adil. Maka ada perdamaian di sana. Nah, untuk mewujudkan keadilan itu apa? Kita harus mewujudkan namanya masyarakat tanpa kelas, non-class society. Pertanyaannya itu Ya. mungkin atau enggak? Karena kalau itu di apa menjadi mungkin, tapi sampai sekarang juga itu enggak juga muncul ya, gitu artinya. Karena ternyata ketika ada masyarakat tanpa kelas, toh pada ujungnya juga muncul masyarakat yang juga ada kelasnya. Misalnya kelas-kelas yang dulu mungkin diklaim sebagai masyarakat bawah atau proletariat, pada akhirnya juga mereka menjadi borjuis baru gitu. Makanya kenapa dulu mungkin para aktivis buruh yang dulunya mungkin masih ada di lapangan, tapi kemudian ketika yang tersisa hanya buruh-buruh saja, maka akan ada pimpinan buruh. Nah, pimpinan buruh inilah yang kemudian juga akan menjadi kaum-kaum Kelas. borjuis baru lah. Ya. Iya, kelas sosial baru gitu kan. Jadi tetap aja Ya. kalau memang perdamaian itu dianggap masyarakat tanpa kelas, karena di sana udah ada keadilan. Ternyata nggak juga gitu kan. Artinya akan selalu menciptakan kelas-kelas baru. Nah, lantas apa itu perdamaian? Kalau kita merujuk kepada Immanuel Kant misalnya, yang memang percaya sekali dengan kekuatan rasionalitas begitu, maka istilah Jerman sapere aude ya, mulai berpikir sendiri begitu. Karena dengan rasionalitas yang tinggi itu sebetulnya manusia bisa menciptakan perdamaian dunia. Tetapi lagi-lagi itu juga kemudian terbantahkan karena semakin orang pintar, semakin orang pandai juga peperangan juga itu menjadi sesuatu yang niscaya kan, gitu. Makanya di dalam teori HI pun kan berkembang begitu kan Latif. Peperangan itu ya tergantung teori mana yang kita pakai kan gitu kan. Kalau ingin kuat itu sebetulnya misalnya teori nuklir aja kan. Kalau misalnya kalau mau kuat tuh Kang Latif, ya sebetulnya semuanya bisa punya nuklir. Karena kalau kalau punya nuklir semuanya ya akan hati-hati semuanya gitu. Atau sebaliknya tidak ada sama sekali kayak begitu. Berkembang juga kan kenapa ada peperangan misalnya. Ya itu untuk perdamaian. Jadi sebetulnya perang itu ya diniatkan memang untuk mencari perdamaian. Pada ujungnya juga di sana. Makanya di HI juga kajian perdamaian juga itu sangat kuat. Nah, tapi yang menarik kan sebetulnya saya lebih ke pelaku-pelaku perdamaian kan ya, yang tadi Kang Tip kutip. Misalnya seperti Mahatma Gandhi. Nah, ini satu tokoh filsuf yang memang luar biasa memperjuangkan
satu misi perdamaian dunia ya, maka dikenal dengan ahimsanya. Ahimsa itu kan dari kekerasan ya. Jadi satu pergerakan yang betul-betul tanpa kekerasan. Eh, Kenapa misalnya Gandhi mengembangkan itu? Karena memang cara untuk melawan peperangan, cara untuk melawan penindasan itu adalah dengan kondisi yang betul-betul penuh penerimaan, penuh kelembutan, tetapi kelembutan yang bisa mematahkan segala kezaliman. Nah, dengan cara demikianlah tanda perdamaian. Makanya ada juga kan yang mendefinisikan perdamaian itu ya cinta kasih. Misalnya ada seorang filsuf lain Kang ya, ini kontemporer kan, sama Gus Dur Ya. kenal sih kalau nggak salah. Itu namanya Daisaku Ikeda kan, orang Jepang. Nah dia pun sama, Daisaku Ikeda, dia itu sebetulnya putra dari korban perang yang waktu itu. Dan Daisaku Ikeda itu betul-betul apa itu gitu ya, malah mau populerkan ya kita mesti memaafkan. Jadi Perang Dunia Kedua kan banyak juga yang jadi korban kan ya di Jepang ya. Tapi dia termasuk orang yang bom Nagasaki Hiroshima itu dan dia mengatakan ya udahlah kita untuk membangun dunia kembali ya cuma satu, memaafkan dan mengembangkan cinta kasih. Jadi memaafkan dan cinta kasih itu juga yang kemudian menjadi satu catatan kan dari Daisaku Ikeda dan saya kira sih spirit perjuangan seperti di PBB dan lain sebagainya juga sebenarnya sama kan membangun perdamaian dunia. Dan kalau kita lihat nomenklatur kemerdekaan kita juga sama kan, itu untuk menjaga perdamaian dunia. Nah itu adalah, jadi perdamaian itu kemudian menjadi hal yang penting. Terakhir kan, di dunia pendidikan pun falsafah pendamaian itu menjadi satu, bahkan menjadi yang utama kan ya, kaitannya dengan living values education. Jadi pendidikan nilai kan, Peace education. yang memang itu, Peace education. kenapa kan? Iya, jadi Peace LVE kan, education. living values education. Iya betul. Nah itu living values education ini punya beberapa nilai kan. Satu nilai utamanya adalah tentang perdamaian, tentang peace, tentang asilmu, tentang perdamaian ini. Dan ini sudah diakomodir juga oleh PBB misalnya sebagai satu nilai damai yang memang itu menjadi nilai universal. Artinya tanpa melihat apa agama Anda, apa suku Anda gitu kan, nanti apa bahasa Anda, siapapun sebenarnya menghendaki yang namanya damai gitu. Gitu Kang. Makanya kenapa kemudian ketika ada konflik biasanya nanti program yang masuk ketika ada konflik itu program damai ya, bina damai dan lain sebagainya gitu. Nah, saya kira itu Kang. Jadi memang tapi memang kajiannya beda dengan kajian filsafat pada umumnya yang lain kan. Kalau filsafat umum lainnya ya memang lebih ditarik ke atasnya lagi kan gitu kan. Kenapa misalnya manusia menginginkan damai, apa sih anasir yang ada pada manusia dan masyarakat, seperti itulah. Tapi kalau kita ingin lebih jelas melihat perdamaian, sebenarnya lihat saja perjuangan seperti Mahatma Gandhi, Daisaku Ikeda. Kalau di kita ya para founding fathers kita juga sama ya. Soekarno, Hatta juga memperjuangkan hal sama sebetulnya. Saya kira itu Kang Latif untuk pengantar dulu ya. Nanti Kang Latif bisa memantiknya dengan pertanyaan bagi saya kan. Oke, oke. Terima kasih banyak tadi rekan-rekan semua sudah jelaskan terkait dengan perdamaian dan bagaimana juga pandangan-pandangan termasuk tadi hal-hal nyata yang sudah dilakukan. Nah, kita bahas satu dulu Kang ya, Mahatma Gandhi kan dengan Satyagraha dan ahimsanya ya, perjuangan tanpa tanpa apa namanya tanpa kekerasan saat itu ya. Nah, banyak yang menyaksikan bahwasannya perdamaian tanpa perjuangan gitu ya tanpa kekerasan itu pasti tidak akan berhasil karena juga pasti akan banyak korban gitu dan kita tidak tahu ujungnya sampai kapan. Perjuangan tanpa kekerasan itu butuh waktu yang sangat panjang dan lagi-lagi pasti korbannya tetap banyak. Bagaimana Kang Aan melihat dunia-dunia sekarang atau apa namanya apakah memang tanpa kekerasan ini menjadi tren baru. Kalau zaman dulu kan kita lihat selalu saja setiap perselisihan diselesaikan dengan kekerasan. Bahkan di beberapa tempat di Indonesia juga punya budaya, misalkan budaya tarung gitu ya, antar satu orang yang ingin menyelesaikan konfliknya, silakan bertarung. Itu banyak di daerah kita dikasih satu badik. Saya dulu pernah punya di Padang itu pisau waktu souvenir waktu saya bawa itu ketika dicabut tuh jadi dua itu biasanya buat orang bertarung. Kemudian di daerah Sulawesi juga pasti ada dan beberapa hal
itu ternyata memang perdamaian itu bisa diselesaikan atau perselisihan bisa diselesaikan dengan bertarung. Ketika satu kalah, maka yang lain akan sudah menang gitu ya. Itu artinya zero sum game gitu. Ketika yang lain satu menang, yang lain satu kalah, ya sudah terjadi perdamaian. Nah, tapi kan sekarang sudah mulai mengarahnya tuh ke arah apa namanya? Ke arah yang lebih soft ya. Tapi toh kalau kita lihat yang ada sekarang, walaupun mengarah ke dalam tanpa kekerasan, tetap semua bersiap-siap untuk eh, selalu bersiap untuk berperang. Nah, ada satu adagio menarik di dalam sebuah militer itu, kalau Anda bersiap untuk berdamai atau Anda menyiapkan perdamaian, Anda harus bersiap untuk berperang. Nah, bagaimana Kang An melihat kecenderungan yang ada sekarang? Apakah memang perdamaian yang ada sekarang di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, dan juga kecenderungan sekarang sudah mulai melunak secara kekerasan tidak seperti zaman dahulu, adalah seperti scam. Kita memantik scam, artinya kita sekarang damai, tetapi semua negara tetap setiap tahunnya anggaran untuk beli senjata itu sangat tinggi sekali. Dan kita tidak tahu kapan itu akan meledak, dan kapan itu akan seperti skam, apa, api dalam skam, atau seperti bom waktu. Nah, Kang, bagaimana melihatnya? Setiap orang ingin berdamai, setiap negara ingin berdamai, dan arahnya sekarang orang sepertinya tanpa kekerasan, tapi orang-orang itu sedang memupuk yang namanya kekuatan yang suatu saat ketika itu dipantik, itu akan menjadi sebuah perang dunia, bahkan mungkin akan ada kiamat. Nah, Kang, bagaimana melihatnya seperti itu? Ada Ya, paradoks-paradoks yang terjadi di antara kita, Kang. ya, ya. Bagus Kang Latif, karena memang di dalam diskusi perdamaian itu itu muncul loh Kang Latif. Karena memang ada paradoks-paradoks yang menurut kita menjadi semacam, kalau mau menggunakan istilahnya apa, misalnya Thomas Kuhn ya, itu kayak ada anomali gitu kan Latif. Jadi kayak ada anomali itu semacam kok begini ya, gitu. Sedangkan satu sisi kan ingin damai, tapi kenapa masing-masing makin bersiap dengan persenjataannya makin canggih begitu kan. Makanya kenapa kemudian diskusi damai itu akhirnya Kang Latif, saya ngikutin Immanuel Kant ya dalam hal ini, memang yang harus diletakkan memang di bawah suatu rasionalitas. Kan. Jadi bukan semata-mata masalah merasa damai, tapi memang harus diletakkan di dalam suatu rasionalitas juga. Jadi suatu rasionalitas pencerahan gitu. Apa itu? Yaitu suatu rasionalitas di mana masing-masing memang bersiap dan bersedia untuk melakukan dialog-dialog. Nah, sebetulnya kan prasyarat supaya perdamaian itu akan muncul kan ketika dialog itu memang terjadi kan. Jadi meskipun misalnya masing-masing ada persenjataan-persenjataan, tapi selama dialog itu muncul, insya Allah masih bisa ada damai. Karena mengharapkan semua orang tidak punya senjata di dunia ini, Kang Latif, itu juga sama halnya dengan Marxisme membayangkan masyarakat tanpa kelas. Nanti ujungnya menjadi utopia kan. Karena orang akan selalu kemudian memiliki satu strategi untuk mengalahkan yang lainnya. Karena tidak bisa juga kita meminta atau bukan meminta ya. Nggak bisa juga kita memastikan semua nggak akan ingin perang. Pasti akan selalu ada itu kan nanti. Gitu. Karena ingat, di dalam diri manusia juga ada sisi hewaninya. Ada jiwa-jiwa hewannya juga kan. Nah, yang kemudian menjadikan manusia itu bisa menjadi manusia, sebagaimana kita pernah bahas juga dulu kan, karena manusia itu punya kemampuan kontrol akan dirinya, punya kemampuan menyadari kesadarannya atau sadar diri, self awareness. Nah, sadar diri inilah yang harus dibangun sebetulnya Kang Latif. Yang saya bilang tadi, sebagai sumber dari rasionalitas pencerahan. Karena dengan rasionalitas pencerahan ini, maka dalam kondisi sepahit apapun tetap akan ada dialog. Dan biasanya peperangan itu kan akan kemudian menjadi berakhir kalau memang dialog itu dapat dilakukan. Nah, problemnya memang biasanya kan seperti perang sekarang nih kan, Rusia Ukraina. Ini kan susah sekali nih, alot nih. Karena memang kalau kita lihat kenapa alot ya karena dialognya itu memang belum jalan kan. Ada dialog tetapi dialog juga ada prasyarat kan. Nah, itu yang memang nggak muncul. Dialog itu yang kemudian nggak muncul. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kang Latif, bagaimana dengan kok masing-masing sekarang punya persenjataan? Jangan lupa itu juga terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Karena artinya kalau ilmu pengetahuan itu tidak seberkembang sekarang, rasa-rasa persenjataan juga palingan apa sih kan? Tombak,
palingan apa sih? Gitu ya, pisau, palingan apa sih gitu. Jadi sangat lokal, betul. Ya. Tapi dengan canggihnya ilmu pengetahuan ya tentu sejalan juga dengan persenjataan yang ada. Jadi orang bisa sekarang ini kan kalau mau perang sudah bukan lagi bawa bawa pisau, bawa apa macam-macam relatif. Jadi pertumbuhannya itu sudah sangat. Jadi evolusi senjata juga luar biasa kan. Jadi sudah bukan lagi pisau saja, tombak misalnya, tapi udah sangat evolusioner. Orang udah bisa nembak itu cuma tekan tombol-tombol aja sekarang. Kan gitu kan? Tombol-tombol-tombol tahu-tahu duk melesat dari bawah laut itu kan terjadi sekarang tuh. Makanya dianggap menakutkan gitu. Orang seperti Daisaku Ikeda kan, ya. Itu justru mengatakan ya tadi dialog kuncinya kan nanti. Orang seperti Immanuel kan ketika membahas perdamaian, ujungnya dialog. Nah, ketika dialog ini nggak muncul lagi-lagi kan, semua kekhawatiran relatif itu bisa terwujud, bisa muncul kan. Kenapa ada PBB? Kalau kita mau agak kritikal kan, kenapa ada PBB? Itu kan tempat dialog bangsa-bangsa kan relatif, di mana masing-masing bisa mendiskusikan kepentingannya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi yang tadi Kang Latif bilang, kalau saya menang, kamu kalah. Akhirnya dalam logikanya dunia nggak bisa begitu Kang Latif. Dunia itu sekarang ya, kepentingan tuh mesti ada di dua-duanya. Sebagai contoh misalnya, Amerika kan sebagai negara adidaya, konon begitu. Tapi jangan salah, sekarang tuh Cina juga udah mengejar itu kan Latif. Makanya Ya. kemarin ketika kunjungan Polanski ya kan ya Polanski ya kemarin Ya. ke mana? Ke Taiwan. Taiwan. Kemudian iya, itu kan agak percaya diri ya, wah datang gitu ketua DPR-nya. Walaupun udah diingatkan untuk tidak datang, itu kan memantik kemarahan Cina sebetulnya. Dengan kemudian mendatangkan satu latihan perang besar kan di daerah di kepulauan Taiwan itu. Dan itu luar biasa kan. Artinya apa? Ini yang saya maksud. Nggak bisa sekarang itu ada suatu negara yang ujuk-ujuk berdiri sendiri merasa paling adidaya kan. Nggak bisa. Akan ada selalu apa istilahnya itu lawannya. Nah, gimana supaya damai? Lagi-lagi dialog kan. Kuncinya itu aja. Ya, jadi kalau saya sih kira-kira begitu. Kalau tadi mungkin sedikit saya ulangi kenapa berkembangnya berkembangnya macam-macam tadi senjata, pisau dan sebagainya ya lagi-lagi itu karena produk ilmu pengetahuan itu kan nanti. Nah, tetapi kan perdamaian itu kan sesuatu yang memang harus diperjuangkan. Atau jangan-jangan kan, jangan-jangan ini saya ingat banget Kang Yudi ya. Jadi Kang Yudi itu Kang Yudi Latif ya, dulu kami sempat diskusi juga, yaitu jangan-jangan memang itu harus tetap diimajinasikan kan supaya tetap ada dialog. Jadi kita harus damai gitu. Sehingga seakan-akan ini damai itu di depan kita beberapa tahap gitu kan. Jadi kalau kita jalan dunia ini maka harus mengejar itu terus dan jangan merasa udah sampai, harus terus begitu. Karena hanya dengan cara demikian akan ada dialog gitu. Seakan-akan kita belum damai-damai kan, maka harus ada dialog gitu. Dan damai itu ingat bukan lingkup bangsa ya, termasuk lingkup individu. Ketika ada tetangga kita yang semena-mena, misalnya itu juga kan membuat satu memicu konflik ya, bukan perdamaian. Kan misalnya ada kan kadang-kadang tetangga nyimpen mobil, kalau yang perumahan air kecil ya Kang ya, jalannya itu terbatas, atau tetangga nyimpen mobil depan rumahnya terus. Ada kayak gitu kan? Itu juga kan Ya. bisa memicu konflik. Sebetulnya itu akan selesai kalau ngobrol kan. Ada kesepakatan. Nah itu makanya kenapa ada kontrak sosial. Nah kontrak sosial itu juga dipakai lagi-lagi untuk mewujudkan satu istilah tadi, perdamaian. Itulah kan. Yes. Terima kasih banyak rekan-rekan yang sudah hadir ya. Silakan boleh Anda untuk join, bertanya atau berkomentar di kolom chat. Nanti kita akan bacakan atau kita akan bahas juga. Ini ada Ruben rekan saya dan ada kawan-kawan. Silakan selamat bergabung. Kalau nggak sempat nonton dari awal sampai akhir nggak apa-apa. Nanti Anda bisa nonton rekamannya atau nanti kita akan posting di YouTube ya, di YouTube kita. Nah, Kang, kalau kita tarik kan nanti kita bicaranya adalah perdamaian secara dunia, perdamaian negara, perdamaian antar sesama. Nah, kalau kita tarik juga sebenarnya secara diri kita kan juga kita kadang berkonflik dengan diri sendiri, berkonflik dengan perasaan, berkonflik dengan emosi. Nah, sehingga orang mencari, gue mau mencari perdamaian dalam diri gue, kedamaian ya. Nah, itu perdamaian ada istilah kedamaian dalam diri. Nah, Kangan bagaimana melihatnya dari sisi filsafat? Kan kalau antar individu kan berdialog.
Nah, kalau dalam pribadi Hmm. juga barangkali ada konflik pribadi, apakah bisa diselesaikan dengan dialog dalam diri gitu, atau inner Iya, dialog ya. Kalau iya. dalam sekali di Kung Fu Panda itu, Kung Fu Panda di film Kung Fu Panda kartun itu, ketika Anda ingin menemukan potensi terbesar dalam diri Anda, maka Anda harus menemukan namanya inner peace, kedamaian dalam Hmm. diri gitu, inner peace gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. Hmm. bagaimana Kang Aan melihat dari sisi perdamaian atau kedamaian dalam diri, ya, kita tarik lebih ke Hmm. individu. Seperti apa? Apakah Hmm. kedamaian tiap individu itu akan menciptakan perdamaian secara secara komunal dan secara Hmm. negara dan bahkan dunia? Bagaimana Kang melihat atau Hmm. memandang hal ini? Silakan. Ya, menarik Kang Latif, pertanyaannya. Ya, inner peace itu kan kalau dalam bahasa lainnya itu kan, itulah mindfulness Kang Latif. Jadi Yes. mindfulness itu satu kondisi di mana kita itu memang betul-betul merasa damai dengan diri kita sendiri. Dan kalau ada dialog luar tadi, tentu ada dialog batin juga kan. Ada dialog dirinya. Kita kadang-kadang kan, contoh misalnya kan kalau dalam konteks mindfulness itu kan, itu juga diajar kalau Kung Fu Panda ya. Jadi jangan terlalu misalnya terlalu punya banyak harapan. Karena ketika harapan itu banyak, maka di sanalah akan ada penderitaan. Ya, penderitaan. Jadi harapan itu pasti membuat penderitaan. Makanya saya ingat sekali di film Kung Fu Panda, karena Kang Latif mengutip film itu ya, ada satu Ya. obrolan, saya ini ajarannya ajaran yang tentang mindfulness tuh kan. Jadi misalnya, intinya sih jangan pernah mikir masa lalu, jangan terlalu khawatir masa depan kan. Jadi hayati hidup saat ini dan di sini. Living here and now. Jadi living here and Kini now. dan di sini. Jadi iya, living Kini dan now di and sini. here atau iya, Ya. living here and now. Jadi hidup di sini dan saat ini. Itu saya kira satu kunci kalau kita ingin hidup damai sih kan. Kayak misalnya ya betul juga sih kadang-kadang contoh aja Kang yang pengalaman saya dan teman-teman ya. Misalnya dulu yang studinya masih S1 pengen S2 ya. Ya S2 pengen S3. Ya S3 pengen S4 atau pengen profesor ya. Terus begitu Kak. Seakan-akan tidak tidak tuntas itu kan. Jadi it tidak tuntas. Dulu yang belum punya rumah pengen beli rumah. Udah beli rumah satu pengen beli lagi. Gitu kan. Kemudian Ya. banyak kan, banyak. Jadi seakan-akan hidup itu satu pencarian yang gak ada ujungnya gitu kan. Terus dan yang dicari itu juga bukan sesuatu yang bersifat yang apa yang ilahi misalnya, tapi sesuatu yang memang material, things gitu. Itu yang nggak pernah bisa membuat orang damai kan pada akhirnya. Makanya kenapa damai itu ya harus living here and now, menikmati kembali kan kita bagaimana menghirup napas kita, bagaimana kita melihat sekitar kita, melihat pohon tumbuh, menghirup udara segar dan lain sebagainya. Itu damai kan. Jadi damai itu gitu gitu. Jadi damai itu sebetulnya bukan hanya di saat kita liburan, bahkan setiap saat kita bisa damai sebetulnya. Kalau kita mau kan. Makanya kenapa kalau di agama Islam ya diajarkan bisa dengan zikir begitu ya. Kalau tradisi lain ya ada namanya meditasi. Kan sebetulnya meditasi itu aja utamanya damai itu kan. Damai di pikiran kan. Itu betul kan. Damai di pikiran. Karena ketika kita dibicarakan negatif dari orang lain, kalau kita pikirkan terus, maka jatuhnya adalah overthinking. Jadi overthinking itu betul-betul membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya nggak segitu-gitu amat sih, gitu. Ya kan? Nah, misalnya kita divisualisasikan atau dicitrakan lah oleh orang lain buruk, memang kita seperti itu gitu. Makanya kenapa perlu ada latihan ngatur apa yang kita pikirkan kan. Nah, kalau mindfulness itu sudah bukan lagi apa yang kita pikirkan, memang kita sudah tidak gini, makin menurunkan apa istilahnya itu, kemampuan kita mikirnya. Jadi mikirnya itu betul-betul diheningkan kan, diheningkan, disepikan supaya nggak terlalu banyak suara, nggak terlalu banyak keinginan, karena hanya dengan cara demikianlah kita akan hidup damai, gitu kan. Nah, itu dalam konteks Yes. individu betul betul banget Kang. Dan kayak perjuangan Mahatma Gandhi kalau kita lihat itu sama Kang. Soalnya berangkat dari konsep individu dulu sih. Dari individu kemudian baru dikeluarkan. Karena nggak mungkin lah orang mengamalkan satyagraha ya Kang Latif ya. Kalau dirinya misalnya tidak damai. Sama seperti Bunda Teresa juga sama kan. Ya kalau para Ya. nabi ya dari Nabi Muhammad terus Nabi Isa ya. Sebelumnya Nabi Musa gitu.
itu juga sama kan Latif. Nggak mungkin lah kalau orang-orang yang melakukan perjuangan ala Nabi itu kalau nggak damai. Mereka pasti damai kan dengan dirinya kan. Makanya mereka mau melakukan satu perjuangan yang besar. Gitu. Ya, ini menarik ya. Kita tarik kan tadi dari dunia, kemudian negara, kemudian komunal, dan sekarang Hmm. kita juga termasuk individu gitu. Coba untuk hidup Hmm. sini dan kini, gitu ya, di sini dan di Iya, kini iya, ya. iya, Sini dan kini. Nah, tapi kalau kita lihat ya, misalkan secara individu kita melihat sesuatu dia adalah nggak usah begitu masa depan. Saya masa depan tetap kita pikirkan, tapi tidak menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Kemudian juga masa lalu sudahlah sebagai kaca spion saja yang kita lihat sesekali gitu ya. Kalau kita nyetir kan sesekali kita lihat untuk waspada, tapi tidak selalu melihat kaca spion. Karena kalau kita nyetir melihat kaca spion, maka kita akan menabrak ke hmm, depannya. iya, Nah, coba kalau kita bicara konteks, oke ya, setiap individu harus peace, harus damai, harus melihat sini dan sini. Tetapi konteks ini akan berbeda ketika kita melihat kita sebagai penyelenggara sebuah negara gitu. Kalau kita apalagi hmm, Menteri Pertahanan yang dalam dirinya saja sudah harus bertahan dari segala macam jenis ancaman, ancaman yang tidak hmm, hanya masalah fisik, tapi juga ancaman dari sisi ideologis, ancaman macam-macam ya. Sehingga yang terjadi adalah selalu dalam posisi waspada. Nah, kewaspadaan ini seringkali malah akhirnya orang berpikir misalkan ketika ibarat main catur ya kan, kalau kita main catur kan hmm, orang melangkah satu kita berpikirnya itu banyak banyak langkah ke depan atau banyak antisipatif nih. Kalau saya melihat juga banyak perdamaian terjadi adalah ketika pertama adalah bisa jadi adalah membayangkan masa depan yang berlebihan sehingga kalau saya tidak berbuat sesuatu maka ke depannya saya akan bisa terancam. Maka sebelum saya hmm, terancam, saya melakukan sebuah agresi. Itu kan yang dilakukan oleh Rusia misalkan hmm, hmm, mengkhawatirkan ketika Ukraina ikut NATO, maka nanti NATO akan mungkin sangat mungkin untuk bisa nanti mudah untuk mengontrol Rusia dengan cara menaruh apa namanya pangkalan militer dan semacam. Nah, tindakan antisipatif ini kan pada setiap orang tetap perlu, kan. Nah, bagaimana hmm, mengimbangi antara inner peace yang kita hidup di sini dan iya, kini dengan tindakan kewaspadaan dengan sebuah antisipatif kalau kita tidak melakukan ini maka nanti kita akan diagresi gitu. Artinya iya, kewaspadaan yang tetap harus dimunculkan kewaspadaan itu pastinya kan juga akan hmm, menimbulkan satu satu sikap untuk kuda-kuda lah kalau dalam istilahnya iya, bela diri ya. Nah, iya, bagaimana menyeimbangkan hal ini kan antara iya. kewaspadaan Ya antara sebetulnya betul. dan ini. Memang tergantung filsafatnya kita pakai sih Kang Latif. Kalau yang dipakai itu filsafat timur dan itu ada di film Kung Fu Panda kan. Coba lihat film Ya, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda itu justru Kung Fu Pandanya ini waktu latihan di awal-awal kan, itu kan masih menggunakan logika yang tadi Kang Latif sampaikan. Jadi misalnya saya mesti punya senjata, kemudian saya lempar, lempar, lempar untuk kewaspadaan gitu. Tapi kemudian diajarkan sama Sinfu yang nggak salah ya. Gurunya siapa? Sinfu atau siapa tuh? Gurunya Sinfu Sifu. ya. Guru Sinfu. Nah, diajarkannya itu kan tentang you have to control yourself. Dengan cara tadi kan, hidup saat ini di sini. Ternyata seseorang yang udah punya kemampuan itu kan, ketika dia menjadi panglima perang, itu bisa memenangkan peperangan yang Latif. Persis yang Kang Latif tadi sampaikan. Karena ternyata orang itu, kalau dirinya saja udah nggak tenang, apalagi dia sebagai pimpinan militer misalnya kan, atau pimpinan negara, tapi udah nggak tenang, maka gampang sekali terprovokasi untuk perang dan kalah. Karena ternyata untuk pemimpin perang pun perlu strategi. Dan strategi itu hanya mungkin dilakukan kan kalau orang itu tenang. Itu yang lagi-lagi begitu kan. Nggak mungkin lah kalau misalnya kita emosi gitu kan ya. Gimana sih psikologi orang emosional kan? Emosional itu kan bat bit bet ya. Bat bit bet. Nggak lagi ngomongin strategi kan. Pokoknya gimana emosinya terlampiaskan keluar kan gitu kan. Ya. Makanya peperangan itu nggak akan pernah menang kalau kitanya begitu gitu. Makanya kenapa tetap harus se, se kencang-kencangnya kita emosi, tapi harus kita kontrol kan. Nah, kemampuan mengontrol yaitu seperti ya, kuku panda kan. Jadi betul-betul Ya. tenang memang. Pada akhirnya harus tenang juga tetap gitu. Jadi bukan berarti mereka bisa bisa waspada tapi nggak tenang gitu. Ya bisa saja, tapi kan kualitasnya beda nanti. Lagi-lagi saya kutip kupu panda lah, itu menarik sekali kan, karena bagi saya Ya. betul juga ya.
Kung Fu Panda itu kan sebelum dilatih ilmu ketenangan itu kan, ilmu damai tadi, itu kan Damai. kalah mulu ya. Kalah mulu. Ya. Coba ganti tonton lagi filmnya. Kung Fu Panda pertama tuh, waktu dia masih belum bisa ngapa-ngapain. Kalah terus. Tapi ketika kita bisa kontrol emosi kita, nah itu bisa kita kuasai banyak hal. eh kan misalnya Amerika ya Kang ya, kenapa dulu merajai banyak hal ya, menjadi pemimpin dunia gitu. Kira-kira begitulah. Karena memang di belakangnya jangan lupa kan, ada orang-orang yang memang tekun menjaga damai di dalamnya itu kan. Jadi mereka itu kelihatan sangat di luar aja, tapi di dalamnya enggak kan. Di dalamnya ya ada para peneliti, ada mereka yang atur strategi. Mereka nggak mungkin nggak sadulusu kan. Mereka pasti orang-orang yang mikir mendalam, kemudian menyusun tahapan-tahapannya gitu kan Latif. Ini pasti orang-orang yang lebih lebih fokus atau lebih tenang atau lebih apa ya, tidak terlalu gasa-gerusu gitu lah Kang Latif lah. Gitu. Strategik. Jadi ini iya, strategik lah, betul. Karena strategik itu ya akan mungkin ya tadi muncul dari pribadi yang lebih, mungkin saya menyebutnya lebih tenang ya, pribadi yang lebih cool, yang lebih tenang. Ada film lain Kang Latif, ya saya nggak tahu Kang Latif pernah nonton nggak yang eh, dulu itu Redcliffe itu film Tapi film pernah ada di bioskop Redcliffe. Saya suka sekali Redcliffe. film itu ya. Kalau nggak salah ada Redcliffe satu dua tuh kalau nggak salah. Nggak tahu ada tiganya apa enggak gitu. Kalau nggak salah cuma dua Itu tuh. Itu apa namanya di apa eh, siasat perangnya itu luar biasa yang dia siapa? mencuri apa namanya panah ya. Persis, Saya lupa namanya. Kalau ingat persis. itu salah satu apa namanya Betul. apa pengatur siasat perangnya sangat luar biasa Iya. mencuri banyak Karena tuh anak panah. betul, tahu nggak yang mengatur sisa perang itu kan orang yang paling diam kan? Jadi yang paling Yes. lembek, yang dianggap nggak bisa tempur, tapi ternyata dia yang ngatur perangnya gitu. Nah, apalagi kalau kita belajar Sun Tzu juga sama kan teori perang Sun Tzu ya, dia itu ya Ya. pasti orang yang bang itu orang yang tenang kan. Jadi ahli. Nah, iya satu lagi kan, kalau di perusahaan para pemikir strategik kan di perusahaan itu pasti orang-orang yang tenang kan. Betul deh, iya kak. Ya. Pasti orang-orang yang tenang begitu. Wah kayaknya sambil nonton film Kung Panda. Iya betul. Oh, iya. Mas Ruben harus Ben. nonton. Ada dua tuh pada pertama dan kedua yaitu pertama Nonton yang itu pertama. ketika Nonton yang pertama. ya ya Karena di yang sana kedua ada tuh ajaran-ajaran. ya ya Gitu. ya. Nah, menarik yang Kang Ruben ya. Ini Kang Ruben ini rekan saya dulu waktu apa namanya ambil magister komunikasi dulu. Beliau juga pemikir juga, dosen juga. Nah, ini banyak pemikirannya juga Hmm. yang kita saat kita ajak. Atau Kang Hmm. Ruben mau berbicara boleh tuh. Tadi sempat Hmm. sempat Hmm. mau ikut juga Hmm. untuk berbicara ya. Silakan Kang, nanti Hmm. boleh boleh. Hmm. Nah, menarik ini Kang An. Kalau kita lihat memang akhirnya Hmm. ya. Oke. Kalau akhirnya kita, halo Kang Ruben, sehat Kang Ruben? Ini Oh, sesekali sorry kita kepencet videonya. Sorry kepencet. kepencet video. Ya, siap, siap. Oke. Gitu, gitu. Ya lanjut, lanjut. Oke, Iya. tadi kepencet ternyata. Tapi Kang Kepencet Ruben join. harus nonton yang jelas. Kang Ruben harus nonton Kubu Panda ya. Tapi yang pertama dulu Kang. Kan itu bagus itu. Ya, betul. Iya, iya, siap. Nah, Nah, itu menarik ya. Jadi rekan-rekan semua, tadi kita sudah bahas juga terkait dengan perdamaian dunia, negara, kemudian individu. Nah, tapi gini, ada satu teori menarik kan. Kalau manusia mau berkembang, konon tuh harus menciptakan yang namanya konflik atau manajemen konflik. Sehingga dengan adanya konflik pasti itu akan terbangun atau terpicu untuk bisa memunculkan yang namanya percepatan-percepatan yang sangat luar biasa. Kita lihat misalnya segala sesuatu penemuan di dunia ini akan lebih cepat misalkan dengan adanya konflik. Konflik ini misalkan perang. Dengan adanya perang atau dengan adanya itu orang berpikir bagaimana menciptakan satu alat peperangan yang sangat efisien untuk bisa bertahan dan menghancurkan lawan misalnya. Atau juga termasuk ketika kita bicara dulu ada penemuan bohlam atau penemuan kita lihat juga misalkan Thomas Alva Edison bertarung atau berperang atau bersaing dengan Tesla ya dengan menciptakan hal-hal apa namanya individu apa perang antara AC dan DC untuk menciptakan satu teknologi mana yang paling efisien.
Nah, dan juga termasuk ya hal-hal lainnya. Nah, kalau Kang Aan melihat juga termasuk di negara yang berkembang lebih cepat, biasanya tingkat konfliknya itu lebih tinggi dalam artian di situ tantangan-tantangan alam yang yang sangat mendesak dia untuk bertahan. Nah, bagaimana Kang Aan melihat antara perdamaian dengan kemajuan? Karena biasanya negara-negara yang maju itu biasanya juga penuh dengan konflik, dan konflik-konflik itulah yang sesungguhnya akan mendorong orang untuk bisa berkembang lebih pesat. Nah, bagaimana melihat ini, Kang? Silakan. Ya. Pertama, Kang Latif, yang penting konflik itu bukan tujuan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, yang terpenting dari konflik itu bukan konfliknya. Karena kalau konfliknya itu dia bisa datang atau bisa datang dengan sendirinya atau dia diada-adakan kan. Kalau konflik. Tapi yang terpenting dari konflik itu sebenarnya bukan konfliknya, tapi respon atas konflik. Nah, respon atas konflik itu bisa mungkin tergantung dari the way of thinking yang ada pada masyarakatnya atau kesadaran yang ada pada masyarakatnya. Apakah setiap konflik bisa menghasilkan satu pencapaian atau satu kemajuan? Tidak juga kan? Karena bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Kan hukumnya begitu tuh. Buktinya ada Ya. juga negara yang konflik terus-terusan, tapi juga nggak maju-maju kan nanti. Iya kan? Kita tahu lah di negara-negara sekitar kita ini, apalagi sekarang kan ya kayak apa kemarin tuh Bangladesh apa yang bangkrut kan? Ya Bangladesh ya sekarang ya ya sedang kondisinya Langkah. lagi betul-betul Sri Lanka, sorry, Sri Lanka ya itu kan lagi betul-betul default lah kalau negara itu kan gitu ya. Itu tuh kenapa sih bisa terjadi kan? Artinya konflik juga nggak meniscayakan dengan sendirinya ada kemajuan gitu kan. Artinya akan selalu ada satu kesadaran yang dibangun oleh masyarakatnya di saat ada konflik itu muncul. Kalau yang dibangun itu adalah satu kesadaran mengalahkan konflik, maka akan lebih maju lagi. Kayak misalnya kok COVID lah, kan muncul COVID kan sekarang, ada COVID. Coba lihat sama Kang Latif, masing-masing negara beda-beda kan. Ada dengan COVID ini yang kemudian suatu negara malah menjadi tumbang gitu dengan COVID ini. Tapi ada yang kemudian malah menjadi semakin kuat. Jadi lagi-lagi bukan hanya konfliknya, tetapi ada respon. Nah, terkait respon itulah maka kaitannya dengan manusia itu sendiri, dengan masyarakat itu sendiri. Makanya kayak misalnya kenapa negara-negara besar itu pasti besar konfliknya, bukan besar konfliknya, tapi responnya memang terus progresif kan. Nah ini respon-respon ini yang terus-terusan progresif. Contoh misalnya Kang Latif sampaikan Amerika itu kenapa menjadi negara demokrasi ya? Kita tahu kita baca sejarahnya lah, kan ada perang kan antara daerah selatan dan daerah utara ya di Amerika. Itu ada perang kan, terus gitu ya. Sampai-sampai apa istilahnya itu ya kita nggak mungkin perang terus gitu. Kita harus damai nih gitu. Kita kalau gini terus habis kita semua. Kita harus damai. Maka ada kesepakatan-kesepakatan, ada konsensus-konsensus. Nah, ketika ada kesepakatan, ada konsensus, mulai diturunkan kan dalam bentuk macam-macam. Ya, ada namanya letter of agreement lah, kerjasama-kerjasama, ada kesepakatan sosial, maka muncul konsep negara dan lain sebagainya. Kan sebetulnya betul itu karena konflik yang berketerusan. Tapi lagi-lagi respon manusianya itulah yang membentuk. Karena kalau juga pasif Kang meresponinya ya nggak bisa, nggak akan ada kemajuan gitu. Tapi lagi-lagi sekali lagi, ini bukan syarat utama kan. Karena kalau ini syarat utama, wah berbahaya sekali kan. Kenapa berbahaya? Karena ini artinya suatu pemahaman kita melegalisasi konflik. Seakan-akan ya memang ya legal, jadi konflik itu legal. Itu kalau dalam konteks negara, misalnya ketika ingin bisa aja kan negara menekan suatu masyarakat atau suatu kelompok gitu kan. Kemudian dia katakan, oh nggak apa-apa, ini bagus. Ada dibuat konflik sengaja supaya lebih tumbuh organisasi atau masyarakat itu. Wah, itu kan jadi legalisasi kan atas konflik. Nah, makanya kalau saya sih nggak tahu ya dalam posisi yang respon itu yang terpenting kan. Jadi Yes. bukan konfliknya itu sendiri, tapi responnya justru. Kita manajemen konflik ya barangkali, Kang ya. Betul, betul lah. Lebih istilah mungkin lebih manajemennya itulah, manajemen konflik lah. Itu yang terutama itu kan. Ya walaupun mungkin ada orang-orang yang hidup dan maju Hmm. karena konflik, tapi itu bukan sebuah syarat utama ya. Bahkan mungkin semestinya Bukan, bukan. dijadiin. Hmm. Karena bagi Hmm. para Hmm.
apa, penjual atau produsen senjata akan sangat laku senjatanya kalau ada peperangan di sana gitu. Kalau tidak ada peperangan, Iya. senjatanya hanya dipakai untuk Ya, ya berlatih sama saja. kan kayak kayak lagi COVID ini kan di mana semua orang khawatir begitu, tapi juga banyak orang atau bukan banyak, mungkin ada beberapa yang justru lebih menguntungkan ketika COVID gitu kan. Karena jual Yes, alat-alat kesehatan mungkin makin laku gitu. Saya tahu yes, banyak rumah sakit yang sebelumnya kan, karena saya sebelumnya dekat ya kayaknya dengan apa satu perusahaan pabrik obat gitulah. Saya sangat dekat dan saya tahu banget dulu sebelum ada COVID ini banyak yang tutup kan. Banyak pabrik obat atau toko-toko obat yang udah mulai tutup kan. Sebelum COVID ya. Tapi setelah adanya COVID ini justru sebaliknya. Jadi bukannya tutup, malah semakin ramai gitu kan Latif. Semakin ramai. Hidup lagi, toko-toko dibuka lagi, toko-toko obat gitu kan. Jadi saya pikir ya itu yang Kak Latif bilang. Ya ternyata COVID juga bisa menumbuhkan semangat baru bagi yang lain gitu kan. Tapi lagi-lagi yes. saya nggak setuju lah kalau itu dijadikan satu niscaya gitu kan untuk maju. Wah, buat saya itu bahaya soalnya kalau itu niscaya ya untuk maju begitu. Yes. Nah ini kita maka trigger pertanyaan saya tadi kan juga membangkitkan bagaimana kita tetap damai dengan konsep mindfulness, tetapi dalam konsep yang lain tetap kita harus menciptakan satu dialog-dialog dalam diri untuk tetap Mm-mm. berkembang. Karena semua penemuan-penemuan di dunia ini pasti juga terjadi adalah bukan karena dalam kondisi yang istilahnya harus ada dialog dalam batin. Nah, misalkan ketika penemuan mobil, bagaimana sebenarnya mobil itu ditemukan ketika konflik batin, bagaimana saya bisa berjalan lebih jauh dan bisa Iya. lebih efisien dan lebih cepat, maka terciptalah mobil. Atau Mm. ketika Red saudara sedang tidur di padang savana, lalu dia bilang, andai kan aku punya sayap dan bisa terbang, maka aku akan bisa terbang lebih jauh, lebih bisa melihat dunia, lebih bisa menjangkau jarak yang jauh. Di situ ada satu pertanyaan-pertanyaan yang tetap berkembang dan akhirnya diwujudkan. Nah, sama seperti Mm. pemikirannya Edwell terkait dengan perdamaian, ternyata perdamaian itu bukan hanya masalah pemikiran, bukan hanya masalah dialog, tetapi ada apa? Bukan hanya masalah pemikiran atau keinginan, tetapi adalah karya nyata. Nah, kenyataan-kenyataan itu adalah tujuan utama atau tindakan utama yang harus dilakukan untuk perdamaian. Perdamaian bisa diwujudkan dengan adanya uh, tindakan nyata. Apakah itu tindakan nyatanya seperti ahimsa dan satyagrahanya apa namanya Mahatma Gandhi, ataukah memang perdamaian dengan menerapkan satu tindakan nyata untuk berdialog lebih dalam, ataukah mungkin ada yang merasa perdamaian itu diciptakan dengan peperangan. Nah, mungkin itu yang akhirnya pendekatan-pendekatan berbeda itu sehingga menciptakan satu kenyataan yang juga berbeda. Itu yang mungkin jadi satu tantangan tersendiri ya Kang ya, terkait dengan penciptaan Iya, perdamaian. betul. Nah, itu sudah Dan hampir tadi ya, ya, saya mau tambahkan sedikit Kang Latif. Itu yang Kang Latif ya, bilang kayak orang mengembangkan bohlam, kemudian naik lagi macam-macam Kang ya. Itu kalau di dalam filsafat itu ada tokoh yang nama Thomas Kuhn. Itu bisa kita rujuk kan. Karena Thomas Kuhn itu kan berbicara mengenai dua ya. Pertama ada namanya normal science, tapi juga ada anomali kan. Jadi normal science itu suatu science, suatu temuan ilmiah yang memang udah dianggap normal kan. Kayak misalnya sekarang listrik, nah itu normal, bohlam, nah itu normal, internet itu normal, ya kan? Nah, tapi jangan lupa akan selalu ada anomali kan. Jadi anomali itu adalah satu temuan-temuan yang akan menginterupsi semua normalitas tadi. Di mana nanti yes, pada masanya yang anomali itu akan menggeser yang normal science gitu. Makanya yes, biasanya setuju. kan konflik itu sebenarnya bagian dari anomali-anomali tadi kan. Di mana apakah itu akan menggeser paradigma yang udah fix atau tidak? Lagi-lagi tergantung kesepakatan apa nanti akan dilahirkan ketika ada konflik itu. Kayak misalnya konsep belajar kan, yang mungkin maksudnya percepatan itu kan. Dulu program semacam kita nih IG Live atau juga mungkin kelas online itu menjadi hal yang lambat sekali. Walaupun memang sudah ada prasyarat teknologinya udah ada kan. Tapi eksekusinya sangat lambat. Sampai ketika ada COVID, maka menjadi cepat nih Kang. Semuanya harus pakai online, digital base. Nah, ini menariknya adalah sekarang kan semuanya bisa online kan. Sampai ada finansial teknologi, fintech dan lain sebagainya, ya kan?
semua juga udah pakai online, ya. Dan belajar pun udah bisa offline dan online gitu. Nah, itu kan hanya mungkin ketika ada konflik-konflik tadi. Tapi lagi-lagi kan bukan itu satu-satunya perasaan. Ya itu hanya anomali saja kan. Karena tidak semua anomali juga bisa mengubah normal saya ya Kang ya. Gitu. Gitu. Kira-kira itulah kan kalau di dalam filsafatnya. Cryptocurrency juga mungkin lagi sedang pertaruhan juga nih. Apakah cryptocurrency akan Ya, jadi persis. Ya, kripto ya, ya betul, betul. Itu sama itu kan. Itu satu-satu akan jadi apa? pertaruhan sekarang. Betul, yang mengubah paradigma. Apalagi kalau konteks sekarang kan, konteks yang digital ini memang paradigma itu bisa berubah sangat cepat sekarang. Jadi kalau yang dulu perubahan itu bisa 100 tahun baru ada perubahan, misalnya pergeseran orang dari menggunakan misalnya radio ke televisi, itu kan waktunya lama kan ya, waktunya Ya, agak lama itu. Tapi sekarang orang itu bisa berubah cepat. Ya, misalnya di Play Store itu bisa buat trending baru apa misalnya, buat viralitas baru apa. Itu di Twitter kan, sorry di Play Store kan macam-macam kan. Iya orang bisa berubah cepat kan. Kebayang kan ya. semua sekarang bisa dipoto, klik klik klik, klik, bikin PDF, bikin apa, oh, cepat sekali perubahan cepat. Artinya karena perubahan cepat, maka sesuatu yang dianggap tadi damai pun akhirnya memang harus bisa melampaui semua perubahan yang cepat itu kan. Karena kalau damai itu diletakkan ke dalam perubahan yang cepat, repot juga kan. Dia nilainya akan berubah setiap saat ya, tidak abadi gitu. Makanya harus diabadikan lah nilai pendamaian itu. Kalau dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan memang evolusinya sangat cepat sekali sekarang ya. Kalau zaman dulu antara satu penemuan dan penemuan lain itu bisa memakan ratusan tahun, puluhan tahun. Sekarang sudah hitungan tahun atau bulan itu sudah menciptakan satu teknologi baru, ya. Percepatan yang sangat cepat Ya, sekali ya. Walaupun mungkin tidak semua teknologi baru itu mendisrupsi, tetapi tantangannya adalah ketika sudah eksploitasi sangat besar sekali, maka nanti bisa jadi akan cepat tumbuh, akan cepat hilang juga. Itu yang mungkin tantangannya. Sama seperti perkembangan apa namanya startup yang juga berperang ya, berperang antara 14 startup yang lain itu juga menarik. Nanti suatu saat kita bahas khusus tentang ya, hal itu, ya. Bagaimana bisa cepat ada yang tumbuh, bisa cepat ada yang juga hilang. Dan bagaimana tetap bertahan dan bagaimana mereka yang hilang itu apa saja prasyarat untuk bertahan dan apa saja yang memang menyebabkan dia hilang. Nanti mungkin kita bahas berikutnya ya kan di pertemuan berikutnya tentang hal lainnya filsafat dari si orang awam. Sudah 1 jam rasanya kan oh ya, kita batasi, walaupun makin siang makin banyak orang yang join biasanya. Ada rekan-rekan dia yang usul jangan terlalu pagi nih, ibu masih tidur. Ya nggak apa-apa. Bagi Anda yang masih tidur, nanti nonton saja rekamannya, atau nanti di IG ini, atau nanti juga tolong juga bisa lihat di YouTube Pondok Harmoni, atau nanti Anda juga boleh, kita akan coba sedang mencoba untuk bukukan ya. Jadi nggak apa-apa, silakan beraktivitas. Setelah ini pun silakan Anda beraktivitas seperti biasa, semoga selalu sehat dan bahagia selalu, dan selalu damai. Sebelum saya akhiri, Kang, ada yang mau ditutup barangkali sebagai ya, ya Kang itu. kata-kata penutup lah ya. Silakan Kang. Mungkin kata-kata saya kan damai di bumi itu dimulai dari damai di diri. Maka jika engkau ingin mendamaikan bumi, maka damaikanlah diri engkau. Karena hanya diri yang damailah yang bisa mendamaikan yang lainnya. Terima kasih Kang. Siap, terima kasih banyak, singkat, padat, mantap. Oke, thank you Kang Ruben, kemudian Kang Aan dan rekan-rekan semua yang sudah tadi. Terima kasih Kang Adi. Ya, kalau Anda nanti punya usulan tema, silahkan boleh usulkan temanya kepada kami, baik itu di kolom komentar ataupun DM kepada kami. Insya Allah akan kita bahas, kita akan bikin, insya Allah semoga bisa sampai ribuan tema ya Kang ya. Amin, amin. Banyak ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang. Salam sehat, bahagia selalu. Saya akhiri ya. 3, 2, 1. Thank you.